Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha dan berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Setiap kita bersyukur kepadanya, maka kebaikannya kembali kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha kaya dan maha terpuji, Zat yang tidak butuh apapun dari alam semesta ini. Maka Allah sesungguhnya tidak membutuhkan rasa terima kasih kita dan rasa syukur kita, karena ketika kita bersyukur kepadanya, kebaikannya kembali untuk kita sendiri. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Luqman surat 31 di ayat yang ke-12, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan jika kamu bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya kamu telah bersyukur untuk dirimu sendiri. Dan seandainya kamu kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah tidak butuh siapapun dan apapun, karena Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maka semakin besar rasa syukur kita kepadanya, semakin banyak kebaikan-kebaikan, barokah-barokah untuk kita semuanya. Oleh karena itu, senantiasa kita upayakan setiap waktu, setiap saat, setiap situasi dan kondisi, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa di hari yang penuh barokah ini, di hari yang terbaik bagi kaum muslimin, yaitu hari Jumat, mari kita memperbanyak sholawat dan salam atas Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita membaca dan menulis nama beliau, kita terus bersolawat atas beliau. Jika kita mendengar nama beliau disebut, kita pun bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa banyaknya kita bersolawat dan mengucapkan salam atas beliau, dan itu disunnahkan agar kita memperbanyaknya di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fa'akthiru alayya minas salat fa inna salatakum tu'raduni. Sesungguhnya hari yang paling utama, yang paling afdal di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat kepadaku, kata Rasulullah, karena sesungguhnya solawat kalian akan disampaikan oleh Allah kepadaku. Maka mari kita lupa di hari yang terbaik ini, kita senantiasa membaca sebanyak-banyaknya salawat dan salam atas Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib juga mengajak kepada pribadi khatib khususnya dan kepada jamaah salat Jumat pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nilai seorang manusia tidak dipandang oleh Allah dari hartanya, tidak dipandang Allah dari jabatannya, tidak dipandang Allah dari rupa dan wujudnya, tidak dipandang Allah dari popularitasnya dan lain-lainnya. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang hanya dilihat dari ketakwaannya.
sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita benar-benar berkomitmen untuk selalu mempertahankan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu di alam ruh kita sudah berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, untuk bertauhid kepadanya. Ketika kita belum terlahir ke dunia ini, berada di alam ruh, Allah pernah menanyakan atau bertanya kepada ruh kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh kita menjawab, qalu bala syahidna, iya wahai Tuhan kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan kami. Mungkin kita tidak ingat, karena jangankan ketika di alam ruh, kita sudah lahir ke dunia saja, kita pastikan bahwa kita lupa dengan apa yang terjadi ketika kita usia 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun. Berapa banyak ucapan, berapa banyak kejadian yang terjadi di saat kita masih kecil yang kita lupa sama sekali. Apalagi ketika kita berada di alam ruh. Namun Allah menginformasikan bahwa kita ini dulunya pernah berkomitmen, seluruh manusia. Ketika ditanya oleh Allah, siapa Tuhanmu? Kita menjawab Allah, dan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kemudian ketika kita lahir ke dunia ini, Rasulullah menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir, siapapun dia, seluruh manusia yang lahir ke dunia ini, semua bayi yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Maknanya yaitu alal Islam wa ala tauhid. Setiap bayi yang lahir sebenarnya dilahirkan dalam keadaan Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai komitmennya waktu di alam ruh. Namun orang tuanya lah, lingkungannya yang menjadikan dia itu sebagai seorang Yahudi, menjadi orang Nasrani, maupun menjadi orang Majusi dan agama-agama yang lainnya. Namun asalnya saat kita lahir, kita ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengokohkan komitmen kita waktu di alam ruh dan juga menguatkan kondisi kita saat lahir, yaitu bertauhid kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Maka Allah menurunkan kitab suci agar kita berlaku adil, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57, di ayat yang ke-25, Allah berfirman, wa arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul. Ini berbentuk jamak, rusulana, rasul-rasul. Kata Allah, kami sudah mengutus rasul-rasul kami, dan kami menurunkan kitab-kitab suci kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya setiap rasul maka bersamanya ada kitab suci. Walaupun di dalam Al-Quran dan hadis Nabi hanya disebutkan 6 kitab suci, namun sejatinya setiap rasul semuanya mendapatkan kitab suci. 6 kitab suci yang disebutkan dalam Al-Quran dalam hadis adalah yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa. Sebagian ulama menyatakan ada 5, karena Suhuf Musa adalah nama lain dari kitab Taurat. Namun bukan berarti kitab suci yang Allah turunkan hanya 6 saja atau 5, tapi setiap rasul sebagaimana Allah firmankan tadi, kami berikan kepada mereka kitab suci. Maka Allah menegaskan apa alasan dibalik diutusnya para rasul dan juga diturunkannya kitab-kitab suci. Allah menyatakan liyaquman nasu bil qisti, agar manusia tegak di atas keadilan, agar manusia berlaku adil dan jangan berlaku zalim, kebalikan dari adil. Para ulama mendefinisikan kata adil adalah wad'u syai' fi mahallihi,
menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan lawannya adalah zalim, az-zulm, yaitu wad'u syai' fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka keadilan yang tertinggi adalah ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menempatkan diri kita sesuai keinginan Allah. Ketika Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Bukan diperintahkan beribadah kepada Allah, tapi ada penekanan hanya kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-59. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah agar mereka beribadah hanya kepadaku, liya'buduni, hanya beribadah kepadaku. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kita menjadi ahlu tauhid, mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Ketika kita berkomitmen dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketika kita melakukan itu, kita sudah berlaku adil, artinya menempatkan diri kita sesuai yang Allah inginkan, agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadilan yang levelnya paling tinggi adalah ketika kita adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan dari kita, kita menjadi apa yang Allah inginkan tersebut. Ketika Allah ingin agar kita menghambakan diri beribadah kepadanya dan bukan kepada selainnya, maka kita telah melakukan keadilan yang tertinggi. Sehingga kebalikan dari adil adalah zalim. Maka lawan dari tauhid adalah berbuat syirik. Itu adalah kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Ketika ayat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 turun, di mana Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dari azab Allah di akhirat, dan di dunia ini mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak tersesat, mendapat bimbingan petunjuk Allah ke jalan yang benar, dan di akhirat tidak mendapatkan azab Allah. Mereka aman dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang beriman dan imannya tidak dicampur aduk, tidak terkontaminasi dengan kezaliman. Maka para sahabat merasa berat ketika ayat ini turun. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun siapa di antara kami yang tidak berlaku zalim? Rasanya tidak ada di antara kami ini yang terbebas dari kezaliman, dan ini sangat berat sekali wahai Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Laisa kadzalikum, ala tasma'u qaula Luqman." Bukan seperti itu maksud zalim yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman surat 31 ayat 13? Allah berfirman, yaitu wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada putra kesayangannya ketika dia memberikan nasihat kepada putranya. Nasihat utama dan pertama yang beliau sampaikan kepada putranya adalah la tusyrik billah, engkau jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Karena ketika kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, berarti kita sudah adil, dan ketika melakukan lawannya tauhid itu berbuat syirik, maka kita telah berbuat zalim yang paling besar di antara kezaliman-kezaliman yang ada. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pastikan selama perjalanan hidup kita di dunia ini kita menjadi orang yang hanya bertauhid kepada Allah. Bersihkan segala perkara yang bisa menghilangkan, merusak atau minimal mengurangi tauhid kita, terutama adalah kesyirikan yang menjadi lawan dari tauhid. Maka inilah modal utama yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam ruh kita berkomitmen akan bertauhid. Ketika lahir dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Sepanjang hidup kita bertauhid, dan semoga akhir ucapan kita di atas kalimat tauhid sebagaimana Rasulullah menyatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya saat dia meninggal dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan para ulama menjelaskan bahwa bukan hanya at-talaffuz faqat, bukan hanya mengucapkan saja. Walaupun kita mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali, tapi kalau perbuatan kita, ucapan kita, hati kita di sana terdapat unsur-unsur kesyirikan, maka kalimat itu tidak ada artinya. Sebagaimana orang yang mengatakan kepada istrinya, tidak ada istri selain engkau, tapi ternyata dia punya istri yang lainnya, maka ucapan tersebut tidak ada gunanya baginya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar tentang tauhid sedalam-dalamnya, dan kita pelajari lawannya kesyirikan agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Karena ini adalah modal utama kita dalam menjalani dan mengarungi kehidupan di dunia, terlebih-lebih mengarungi kehidupan di alam yang abadi, yaitu alam akhirat. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengetahui sejauh dan sedalam apa tauhid kita kepada Allah, maka barometernya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah adalah puncaknya tauhid. Tawakal kepada Allah adalah barometer, menjadi tolak ukur bagaimana kedalaman tauhid seseorang, bagaimana keimanan seseorang, bagaimana keislaman seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 51, surat ke-9 ayat 51. Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Kalau dibalik kalimat ini Allah menyatakan, jika kalian mengaku beriman, pastinya kalian memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat yang lain, surat 10, surat Yunus ayat 84, Allah berfirman, wa 'alaihi fatawakkalu in kuntum muslimin, dan hanya kepadanya lah kalian hendaknya bertawakal jika kalian mengaku muslim. Kalau dibalik kalimat itu, jika kalian mengaku sebagai seorang muslim, hendaknya kalian memiliki tawakal. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mewakilkan satu urusan kepada seseorang, karena kata tawakal itu senada dengan kata wakil dalam bahasa Indonesia. Ketika kita mewakilkan urusan kita kepada seseorang, maka kita serahkan segala urusan kepadanya. Sebagai contoh, seorang ayah yang menikahkan putrinya, ketika jadi wali nikah, kemudian menyerahkan hak perwaliannya kepada pak penghulu atau yang diistilahkan taukil wali, maka sang ayah ini menyerahkan urusan pernikahan putrinya kepada penghulu, dan dia tidak akan cawe-cawe, tidak akan ikut terlibat di dalamnya setelah penyerahan tersebut. Maka begitu pula ketika kita mengaku bertawakal kepada Allah, kita serahkan segala urusan kepada Allah sepenuhnya. Bahkan kita tidak akan pernah menganggap diri kita ini punya kemampuan sama sekali. Bukankah dalam zikir pagi dan petang yang diajarkan Rasulullah SAW ada satu kalimat zikir yang sangat luar biasa, dan ini sangat mendalam maknanya, yaitu ketika kita mengucapkan wala takilni ala nafsi tarfata ain, dan ya Allah, janganlah engkau wakilkan, janganlah engkau serahkan urusan saya kepada diri saya sendiri, karena saya nggak sanggup. Jangan engkau serahkan urusan-urusan itu kepada saya walaupun hanya sekedip mata.
Walaupun hanya kecil, walaupun hanya sedikit, saya tidak mampu berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh perkara, seluruh urusan kita serahkan kepada Allah. Itulah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah puncaknya tauhid seseorang. Imam Ibnu Qayyim pernah menyatakan bahwa seseorang yang beriman maka pasti memiliki tawakal. Ketika tawakalnya kuat, menunjukkan imannya kuat. Ketika tawakalnya lemah, menunjukkan imannya juga lemah. Maka hilangnya tawakal dari diri seseorang menunjukkan hilangnya iman dari orang tersebut. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita semuanya? Mari kita introspeksi diri kita, seberapa jauh kita ini selalu berpasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menghadapi problem dan masalah, siapa yang kita minta, siapa yang kita sandarkan nasib kita? Kepada siapa yang kita ingat saat kita mendapatkan masalah? Jika yang pertama kali kita ingat adalah Allah, jika yang pertama kali kita minta adalah Allah, jika yang pertama kali kita pasrahkan urusan kita kepadanya, maka kita termasuk orang-orang yang bertawakal. Ketika kita tidak punya uang, kemudian apa yang kita pikirkan? Apakah berpikir seorang teman yang bisa meminjami uang atau Allah dulu? Orang-orang yang bertawakal ketika kepepet, tidak punya uang, yang dia ingat adalah Allah. Karena dia yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang melapangkan rezeki seseorang dan yang menyempitkan. Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Ketika Allah ingin memberi, tidak ada yang mampu menahannya. Ketika Allah menahan, tidak ada seorang pun yang bisa memberi. Maka dalam hatinya ketika dia butuh uang dan tidak ada uang di tangannya, yang pertama kali dia ingat, yang pertama kali dia minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya adalah bentuk ikhtiar, berusaha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi dalam situasi apapun, mari kita mewakilkan, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan contoh dan teladan dua nabi yang sangat terkenal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah. Dua nabi itu adalah Nabi Ibrahim dan Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat yang ke-33 di ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Maka Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Dan teladan beliau keduanya diantaranya adalah teladan tentang ketawakalan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas pernah berkata, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ini adalah kalimat tentang tawakal. Karena di situ disebutkan salah satu nama Allah Al-Wakil, yang kita pasrahi urusan kita. Kata Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan Nabi Ibrahim sesaat sebelum dilemparkan ke dalam api. Dan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika dalam peristiwa perang Hamraul Asad pasca perang Uhud, di mana waktu itu Rasulullah dan para sahabat diancam akan dibunuh dan diserang oleh pasukan yang besar oleh orang-orang musyrik. Maka kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah satu kalimat yang menunjukkan ketawakalan seseorang. Jangan sampai kalimat ini hanya diucapkan di lisan kita tetapi tidak masuk dalam hati kita. Kita perhatikan kalimatnya, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Kata-kata cukup berarti kita sudah tidak butuh selain Allah Subhanahu wa taala.
Cukuplah Allah sebagai penolong kami, karena Allah adalah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Kalau ada yang terbaik, kenapa kita harus nyari yang lainnya? Ini kalimat yang begitu dalam, menunjukkan tauhid seseorang, bagaimana pengabdiannya hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, semuanya hanya kepada Allah. Dia meyakini bahwa yang memberikan rezeki Allah, yang menahannya juga Allah. Dia meyakini bahwa yang memberi sakit adalah Allah, dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin bahwa Allah lah yang menurunkan ujian-ujian berupa musibah-musibah, dan yakin juga Allah yang bisa mengangkatnya. Seluruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika pengabdian kita, kepasrahan kita diselewengkan kepada selain Allah, maka kita sudah berlaku zalim, bahkan kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bertauhid kepadanya dan dijauhkan dari segala perbuatan syirik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tauhid kita dirusak, bahkan bisa hilang dengan perbuatan-perbuatan kita. Bahkan segala perbuatan yang mengarah atau yang menjadi sarana, yang menjadi wasilah terjatuhnya kita dalam kesyirikan, maka Islam pun melarangnya. Salah satu perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid adalah ketika seseorang meyakini tatoyur atau at-tiyarah. Rasulullah menyatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, sampai disebut 3 kali oleh Rasulullah. Tiarah atau tatoyur adalah perbuatan syirik yang merusak tauhid atau minimal mengurangi tauhid kita. Apa itu tiarah? Tiarah adalah menganggap sial karena sesuatu. Maka pada bulan ini, yaitu bulan Muharram, dan hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, kalau kita masih meyakini bahwa Muharram adalah bulan penuh kesialan, kalau kita masih meyakini bahwa Muharram adalah bulan yang penuh bencana, maka kita telah terjatuh dalam perbuatan tatoyur atau tiarah, yaitu bisa mengurangi keimanan, mengurangi keislaman, dan mengurangi tauhid kita. Walaupun tidak sampai menyebabkan seseorang keluar dari Islam, namun setidaknya mengurangi kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu bangsa Arab ketika melepas seekor burung untuk menentukan nasib mereka, dilepaskan burung itu, kemudian kalau burung itu berbelok ke kanan, itu tandanya alamat baik, sehingga mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka seandainya akan bepergian, melempar burung, kalau burung itu berbelok ke kanan, mereka akan melanjutkan perjalanan. Namun ketika burung itu berbelok ke kiri, maka mereka akan pulang dan tidak jadi berangkat. Seolah-olah mereka menggantungkan nasib kepada pergerakan burung ini. Inilah jenis tatoyur di masa jahiliyah, dan ini juga berlaku bagi apapun dan siapapun. Ketika dia meyakini sesuatu, apakah itu berupa binatang atau berupa manusia sekalipun, atau berupa waktu-waktu tertentu, dianggap membawa sial, sementara tidak ada keterangan dalam Islam tentang hal itu, maka dia terjatuh dalam perbuatan tatoyur. Maka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah menjelaskan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang jumlahnya 70.000 orang di kalangan umat Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan mereka adalah la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun.
Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, langsung lolos tanpa hisab dan tanpa sentuhan azab api neraka. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Bukan berarti dilarang, tapi diupayakan kita jangan meminta diruqyah. Lebih baik kita meruqyah diri kita sendiri, atau kalau memang sangat terpaksa tetap dibolehkan, hanya saja kehilangan fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, jangan meminta diruqyah. Walaupun dibolehkan, tapi seringkali ketika orang meminta untuk diruqyah, dia akhirnya mengandalkan sang ustadz yang meruqyah. Dia mengatakan, ustadz ini ruqyahnya baik, ustadz itu ruqyahnya jelek, saya sembuh dengan ustadz ini, bukan dengan ustadz itu. Ini menunjukkan mengurangi rasa kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaktawuna, tidak berobat dengan cara besi dipanaskan lalu ditempelkan di tubuh. Wala yatatayyaruna, mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah mereka yang tidak percaya tatoyur, kesialan dari sesuatu. Dia tidak percaya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka lah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatoyur adalah bagian perkara yang merusak atau minimal mengurangi kesempurnaan tawakal seseorang. Bagaimana tidak, harusnya orang tersebut yakin segala perkara apakah yang baik atau yang buruk datangnya dari Allah, tapi dia katakan ini ada keburukan hanya gara-gara seekor burung atau yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berupaya berusaha membersihkan tauhid kita agar kelak kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi orang-orang yang bersih dari segala jenis kesyirikan yang besar maupun yang kecil, dan kita tampil di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlu tauhid. Mari kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.